kiri. Firman Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi kepada setiap orang yang berkenan kepadanya. Itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Amin. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri saat ini. Kita bersama-sama menikmati ibadah malam kudus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan bersama-sama. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Panggil namanya Yesus. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk menebus setiap kita. Untuk tebus bersama katakan, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, Engkau yang kami sembah Tuhan. Kaulah Allah yang kami sembah. Katakan, Yes Lord. di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, Engkau yang kami puji Tuhan. Engkau yang kami sembah. Haleluya. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha Tinggi sekali lagi katakan. di tempat maha tinggi. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau juru selamat kami. Saat ini kami merayakan bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan, kepada siapa kami menyembah, kepada siapa kami datang, kepada Yesus Kristus Tuhan, juru selamat kami. Oleh sebab itu mari saat ini turunkan sukacitamu, supaya kami semua Tuhan boleh menikmati akan ibadah malam kudus saat ini. Kami tidak mau pulang dengan Tuhan sia-sia, tetapi ada berkat Natal yang kami terima pada saat kami keluar dari tempat ini. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sama-sama katakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan
surga. Cinta surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama katakan Gloria in excelsis Deo. Saya undang kita untuk bangkit berdiri saudara. Amin. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Katakan dari pulau dan benua akan terdengar pujian bagi Allah kita. Haleluya. Pulau dan benua Terdengar selalu terus lagu pujian. Bagi siapa saudara? Katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Bersama dengan malaikat di surga, mari kita bersuka cita. Katakan tinggi dalam surga putra Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan serupa. Yes. Gloria in excelsis Deo.
Saudara kekasih, waktu kita masuk tahun 2021, akhir 2020, kita masuk 2021. Banyak di antara kita yang cemas, khawatir, takut. Bagaimana menjalani tahun 2021? Tahukah saudara, sampai saat ini kita ada, masuk sampai akhir 2021, ada jejak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap kita. Tuhan memberikan jejaknya supaya kita ikuti langkah demi langkah. Apakah saudara mengikutinya? Kita bisa menjawabnya masing-masing. Mari, ada satu pujian ini. Berjejak anugerah adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saya undang saat ini kita untuk sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan saat ini. Katakan bersama di hadapannya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, katakan ada mujizat, ada anugerah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh di hadapannya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Katakan yes Lord di dalamku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri saat ini. Angkat pujian ini lagi sebagai doa kita. Berada di dalam hadirat-Mu, amin. Lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, katakan ada mujizat-Mu Tuhan, ada anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Katakan percayaku. Yes Lord. Sepenuhnya di dalam. Sekali lagi katakan percayaku. Mari kita sembah Dia. Di dalam-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau mengikuti setiap jejak langkah-Mu yang telah Kau buat bagi kami. Kami mengikuti. Terima kasih Yesus, buat cinta-Mu berpegang teguh. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
langkahku ada di mana. Engkau yang mengatur hidup kami Tuhan. Yes Lord. Amin. Ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Dengan bersungguh hati katakan di hadapannya, haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang aku berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Katakan percayaku Tuhan. Yes Lord. Sepenuhnya di dalam. Dengan iman, dengan segenap hati katakan percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya. Kepadamu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan segenap hati katakan sebab Engkau besar Tuhan. Kepadamu ajaib, tiada seperti Engkau, Haleluya. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Katakan di hadapannya. tiada seperti Engkau tiada seperti Kau Tuhan. Dengan bangga kita katakan tiada seperti Engkau. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau besar. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami milik-Mu. Kami umat kesayangan Tuhan. Tuhan pelihara. Kami umat kesayangan Tuhan. Tuhan lindungi. Kami merayakan Natal ini. Oh Tuhan, kami bersuka cita. Engkau yang dulu adalah bayi di Bethlehem. Sekarang Engkau di hati kami. Tuhan dan Raja. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Dan sekarang Tuhan kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah kiranya kepada kami semuanya Tuhan. Berbicaralah. Nyatakan kehendak-Mu. Permuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Baik yang ada di ruangan ini, yang ada di lantai atas, maupun saudara yang mengikutinya secara online di rumah. Selamat Hari Natal. Saya bersyukur pada Tuhan. Malam ini ibadah dua bersama-sama dengan saudara-saudara kita merayakan Natal. Saya ingin berbicara sesuai dengan tema kita, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Terdapat dalam 1 Petrus. Saudara, kita langsung saja karena waktunya tidak banyak. 1 Petrus pasal 1. Saudara buka Alkitab saudara, saya akan baca ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kamu telah ditebus
dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya saudara-saudara, cara hidup yang sia-sia adalah cara hidup yang kita dapatkan dari keturunan, dari bapak, ibu, dari nenek moyang kita. Saudara-saudara, itu dinyatakan dalam satu kehidupan yang sederhana, saya katakan yang kusut. Kusut, hidupnya kusut. Masalah satu, masalah lain tidak berhenti, bertubi-tubi. Kesukaran satu, kesukaran yang lain, pertengkaran satu, pertengkaran berikutnya, bertubi-tubi. Kehidupan yang kusut. Itu kita dapatkan dari nenek moyang kita. Itu sebabnya kita hidup di dunia yang kusut. Ya, di dunia yang kusut. Tidak pernah beres. Karena yang di dalamnya memang tidak beres semua. Hidupnya sia-sia diwarisi dari nenek moyangnya. Ada orang yang kepingin merubah hidupnya ini. Tapi ya gimana bisa dirubah? Kehidupan yang kusut. Saya pikir waktu saya tidak banyak, jadi saya berusaha untuk menjelaskan secara singkat. Gini saudara, kehidupan yang kusut itu mungkin bisa saya gambarkan seperti segumpal kertas ini. Kalau saudara lihat ini putih aja sih. Banyak orang di dunia kita lihat baik-baik saja. Putih saja. Tapi hidupnya kusut. Kenapa? Karena menyembunyikan banyak hal. Ya, kehidupan kita menyembunyikan banyak hal. Mau tidak mau harus disembunyikan, karena kalau orang tahu kita jadi malu. Kalau orang tahu kita dijauhi orang lain, disembunyikan. Kelihatannya sih ya putih saja jadinya, tapi ya kusut. Ya kusut. Hubungan suami istri kusut, orang tua anak kusut, anak orang tua kusut, sesama anggota jemaat kusut, pokoknya carut marut tidak karu-karuan. Karena ada yang disembunyikan. Itu adalah hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tidak bisa diapa-apakan saudara. Tidak bisa diperbaiki. Ya, siapa yang bisa bikin kertas ini lurus kembali? Ada. Apa yang disembunyikan? Yang saya sembunyikan dalam hati saya. Yang saya sembunyikan dalam hati saya. Jangan tersinggung. Mungkin juga saudara sembunyikan dalam hatimu. Kalau hidup ini dibedah, hati kita dilihat menjadi terbuka, jadi malu. Kenapa? Disembunyikan baik-baik tapi kusut. Apa yang disembunyikan di hati kita? Bukan keinginan untuk membunuh. Saya bilang ya, saya pikir-pikir, ya hidup dalam daging. Yang kita sembunyikan adalah iri hati, dengki, hawa nafsu, fitnah, pahit, dendam, marah, dan lain-lain. Di hati orang dunia, salah satu, dua, atau semuanya ada dalam hatinya. Tapi disembunyikan baik-baik. Disembunyikan baik-baik. Dan karena nggak mungkin menyembunyikannya, gimana caranya? Jadi luntel-luntel gini. Jadi kelihatannya putih. Nggak bisa diapa-apakan. Siapa yang bisa bikin lurus lagi? Siapa yang bisa bikin bersih lagi? Nggak ada. Saudara, Natal adalah kasih Allah yang dinyatakan. Yesus datang. Kasihan sama saya. Kasihan sama saudara. Lalu dia bilang gini, hidupmu itu nggak bisa diapa-apakan. Udah kasih aku saja. Udah berikan pada aku saja. Saya berikan kepada dia, hidup yang kayak gini nih, saudara berikan pada dia, dia terima. Lalu dia pakukan di kayu salib. Ayat yang ke-19. Ya. Kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas.
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat yang ke-24, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Tuhan bilang, hidup yang kusut, hidup yang putus asa, tak berarti, serahkan pada Tuhan. Tuhan ambil dan pakukan di kayu salib. Tidak diperbaiki. Tuhan bilang, percuma diperbaiki. Percuma diperbaiki. Lalu, Tuhan bilang, aku berikan kepada kamu yang bersih. Tidak kusut. Dilahirkan baru. Bersih. Tidak kusut. Dilahirkan baru. Sekarang masalahnya, yang bersih tidak kusut dikaruniakan kepada kita. Ini kita mau apakan? Banyak orang, ini ditulis kembali dengan orang Kristen. Ada fitnah, ada kemarahan, ada iri hati, dibiarin aja, ditulis baru lagi. Tidak lama lagi, tidak lama kemudian, hidupnya kembali menjadi seperti tadi. Kusut tidak karu-karuan. Kusut tidak karu-karuan. Saudara-saudara, itu cara menerima anugerah yang salah. Anugerahnya tidak salah, cara menerimanya yang salah. Cara yang salah untuk menerima anugerah. Bersih dikotori lagi. Saudara, tema Natal kita 1 Petrus 1 ayat 22 bilang begini. Dibuka Alkitab saudara ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Tadinya yang kusut ini diminta oleh Tuhan Yesus. Saya kasihkan. Saudara kasihkan. Dikasih yang bersih. Disucikan. Diberi yang bersih. Itu namanya disucikan. Yang sudah disucikan ini jangan dikotori. Kamu menyucikan dirimu. Sekarang siapa yang menyucikan? Saya toh? Saudara toh? Disucikan itu anugerah. Kita sudah terima, lalu dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu. Saya, saudara, mesti menyucikan dirinya. Jangan mengotori yang baru itu dengan yang lama. Dengan cara hidup yang sia-sia. Jadi gimana? Yang menyucikan diri, hiduplah kudus. Caranya gimana? Oleh ketaatan kepada kebenaran. Oleh ketaatan kepada kebenaran. Saya menyucikan diri, saya yang dilahirkan baru ini, oleh ketaatan kepada kebenaran. Saudara menyucikan diri saudara yang sudah dilahirkan baru itu dengan cara taat pada kebenaran. Setiap ketidaktaatan pada kebenaran itu mengotori kehidupan kita. Taat pada kebenaran. Siapa itu? Apa itu kebenaran? Kebenaran itu Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu artinya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Bukan akulah jalan kebenaran, bukan juga aku jalan kehidupan. Kalau aku jalan kebenaran, maka di dalam Tuhan Yesus kita belum sampai pada kebenaran. Kalau akulah jalan kehidupan, di dalam Tuhan Yesus saudara belum sampai kepada kehidupan. Tapi Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi kalau taat pada kebenaran, berarti taat pada Tuhan Yesus. Taat pada Tuhan Yesus, apa perintahnya? Apa perintahnya? Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, Tuhan Yesus bilang gini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini perintah Tuhan. Yang lainnya perintah lama lah. Yang ini baru. Aku memberikan perintah baru kepadamu.
Apa? Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kalau kamu melakukan itu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Mengasihi tidak perlu disembunyikan. Marah, dendam, fitnah itu perlu disembunyikan. Munafik. Tapi kalau kamu mengasihi, itu tidak perlu disembunyikan. Menjadi surat terbuka bagi dunia, dilihat semua orang bersih, mengasihi, menjadi surat terbuka, dan semua orang akan tahu, kamu adalah muridku. Kamu adalah muridku. Saudara-saudara, mengasihi. Selanjutnya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Bukan saya mengasihi karena saya dikasihi. Tapi saya mengasihi kamu karena Tuhan memerintahkan saya untuk mengasihi kamu. Meskipun kamu itu jahatnya setengah mati, aku mengasihi kamu. Meskipun kamu itu menyakiti hatiku, aku mengasihi kamu. Meskipun kamu memfitnah aku mengasihi kamu. Kenapa? Karena aku taat pada kebenaran. Kebenaran Tuhan Yesus. Perintahnya, aku mengasihi. Ya saudara, bisa enggak? Kita kan enggak punya Tuhan yang aneh. Tuhan yang aneh adalah orang tua yang aneh. Ini ada cucu saya nih. Orang tua yang aneh, nyuruh cucu yang kayak gitu tuh diem. Sampai kapanpun enggak bisa diem. Ya ulet. Ya. Nah, iya toh. Orang tua yang aneh menyuruh anaknya melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Tuhan yang aneh menyuruh orang melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Tapi Tuhanku bukan aneh. Kalau dia bilang, kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, karena saya bisa. Engkau saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, karena engkau bisa. Masalahnya tinggal, Tuhan Yesus itu kan raja. Masalahnya tinggal kalau dulu waktu di rumah sakit tentara, saya bilang, siap komandan, laksanakan. Ya toh? Masalahnya tinggal gitu aja. Siap komandan, laksanakan. Siap Tuhan Yesus, laksanakan. Mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Orang yang mengasihi hidup rukun. Suami mengasihi istri, istrinya cerewetnya setengah mati. Suami mengasihi istri, hidupnya rukun. Istri mengasihi suami, suaminya itu hidupnya karu-karuan. Tapi istri mengasihi suami, hidupnya rukun. Hidup rukun. Dan suaminya akan jadi karuan nantinya. Istrinya akan jadi karuan juga. Saudara, hidup rukun. Tidak kusut masai. Hidup kita tidak kusut. Tapi rukun. Korban perasaan, saya nggak sempat marah. Nggak dikasih kesempatan marah. Ya memang apa Tuhan nyuruh kita marah? Tuhan tidak pernah nyuruh kita marah. Tuhan nyuruh saya mengasihi. Tuhan menyuruh saudara mengasihi. Enggak sempat marah, ya memang enggak disuruh sama Tuhan. Hidupnya rukun. Orang yang hidup rukun tidak rugi. Orang yang hidupnya rukun tidak rugi. Dalam Mazmur 133 ditulis begini. Alangkah indahnya kalau saudara bersaudara rukun, duduk bersama-sama. Mazmur ini pendek. Di akhir ayat yang ketiga, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kemana? Ke orang yang rukun. Ke orang yang rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Orang yang tidak rukun, tidak mengasihi, Tuhan tidak mengutuk, tapi Tuhan tidak memerintahkan berkat-Nya untuk pergi ke sana. Saya ribut aja sama istri saya. Misalnya, Mama, aku terakhir ribut sama kamu kapan ya? Pasti dia tidak ingat, soalnya dia mengampuni terus. Atau saya yang jadi ketua ikatan suami takut istri.
dia mengampuni terus. Saudara, dia mengampuni terus. Ya, saudara-saudara, saya bilang, kalau ribut terus, Tuhan tidak mengutuk sih. Tapi Tuhan tidak bilang kepada berkat, pergi ke sana gitu. Enggak diperintahkan untuk ke sana, untuk ke tempat orang yang ribut terus. Tidak disuruh berangkat ke sana. Kalau berkat tidak suruh berangkat ke sana, diberkati enggak? Tidak diberkati. Simpel saja menurut saya. If itu rukun sama cengti. If itu rukun dengan sama jemaat. If iya. Tuhan tinggal bilang gini sama berkat. Berkat ke rumahnya Evi sana. Hidupnya rukun. Diberkati enggak? Diberkati. Pergi ke rumahnya Gernanto tuh. Hidupnya rukun. Diberkati enggak? Diberkati. Orang yang mengasihi hidup rukun diberkati. Karena apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Tapi orang yang hidupnya kusut, berkat itu tidak disuruh ke sana sama Tuhan. Berkat tidak disuruh ke sana sama Tuhan. Dan hancur-hancuran dia hidupnya. Mari saudara, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kasih persaudaraan. Hari ini dan seterusnya. Suami cintai istrimu. Istri cintai suamimu. Anggota jemaat, kasihilah anggota yang lain. Dia itu jahat. Ya sudah, tapi aku memberitakan kamu mengasihi dia. Dia itu bikin saya pakai pahit hati. Tapi Tuhan bilang begini, tapi aku bilang kamu mengasihi dia. Dia itu memfitnah saya. Tuhan bilang gini, tapi aku memerintahkan kamu mengasihi dia. Saudara, ikut perintah Tuhan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Ini masa susah, saudara. Tapi orang yang diberkati, dia menjadi berkat. Saya tidak bilang semua resesi kita resepsi. Nah, salah. Sekarang ini masa susah. Tapi kalau Tuhan memerintahkan berkat-Nya ke rumah saudara, saudara jadi berkat. Ya, saudara jadi berkat buat orang lain. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdiri sama-sama, sembah dan puji Dia. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah. Saudara, mari kita berdoa. Kasih Kristus menyebabkan kita mengasihi sesama saudara. Persaudaraan yang terjalin erat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Tuhan, berkati jemaat-Mu ini. Kiranya firman-Mu menggugah kami
kasih-Mu Tuhan Yesus menggerakkan kami untuk mengasihi yang lainnya. Untuk mengasihi istri kami, untuk mengasihi suami kami, untuk mengasihi anak-anak kami, untuk mengasihi saudara-saudara kami, untuk mengasihi orang tua kami, untuk mengasihi sesama anggota gereja ini. Tuhan, sehingga dunia bisa melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Dan dunia bisa melihat, kepada kamilah Engkau memerintahkan berkat-Mu di tengah dunia yang susah ini. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dulu Engkau bayi di kandang Bethlehem. Tapi sekarang Engkau raja di hati kami. Apa yang Kau perintahkan, kami taati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk di dalam candlelight service. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara semua sudah menerima lilin? Coba diangkat dulu atau disiapkan dulu kalau sudah menerimanya. Nah, saya akan mulai prosesinya. Saya nanti akan mengundang Bapak Ibu Gembala untuk bisa ada di depan. Lalu saya mengundang Bapak dan Ibu Wakil Gembala juga untuk bisa maju ke depan, akan menyalakan lilin utama, lalu mengambil lilin yang ada di samping kanan kiri untuk dinyalakan juga. Selanjutnya, saya akan mengundang Bapak dan Ibu Lukman Halim untuk bisa mengambil lilin yang ada di depan, lalu berbaris di samping Bapak Ibu Pak Gembala. Lalu saya mengundang Bapak Edi Subandi untuk bisa tampil ke depan, mengambil lilin dan nanti akan berdiri di sebelah Bapak dan Ibu Wakil Gembala. Selanjutnya saya mengundang Bapak dan Ibu Edi Jaya untuk bisa mengambil lilin dan langsung naik ke atas mimbar. Lalu saya mengundang Bapak Ibu Heru Kusumo bisa mengambil dan juga langsung naik ke atas mimbar. Selanjutnya saya mengundang Bapak Ibu Amos juga untuk bisa tampil ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya mohon lampu-lampu bisa dimatikan. Mari kita nyalakan lilinnya dan kita akan angkat ke atas, kita nyanyikan bersama-sama lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang rindu
Katakan karena salam amat besar. Karena salam Haleluya. amat besar, patutlah bergema Bagi dunia yang telah bagi dunia yang telah tersisa. dari Allah diberi almasih. Dari Allah diberi almasih, jadi poraya, jadilah poraya. Silakan lilin dimatikan, lampu bisa dinyalakan kembali. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Saya mengundang Bapak Gembala untuk bisa menyampaikan ucapan Natal, Tahun Baru, dan juga sekalian doa berkat untuk menutup ibadah malam kudus kita pada malam hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu Gembala. Seperti menuntun orang Buddha. Saudara-saudara, kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan memberkati saudara, damai sejahtera atas orang yang berkenan kepadanya. Saudara adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, grup GBI, tadi itu pas saya ngumumkan di ibadah pertama, itu dibuka. Saudara bisa kirim kepada sesama kita, ya, ucapan selamat hari Natal untuk menyatakan kasih dan perhatian saudara. Ya, di grup GBI itu sudah dibuka mulai siang tadi sampai tanggal 26 atau sekaligus sampai akhir tahun, saya lihat saja nanti. Ya, saudara bisa mengucapkan selamat hari Natal kepada sesama anggota GBI ini. Apalagi ya, Mbak ya? Minggu nanti ada kebaktian, jangan lupa. Ada ya? Minggu nanti ada kebaktian. Iya, tadi saya lupa nggak ngasih tahu kepada ibadah pertama yang datang pertama. Minggu ada kebaktian ya, jam 8 sampai jam 10. Ya, yang khotbah mantu saya. Mumpung ada di Cirebon. Ya, mumpung ada di Cirebon. Ya Ron ya? Betul ya? Ya, awas ya. Saudara-saudara, itu saja pengumuman dari saya malam ini. Ya, malam ini kita Natal terburu-buru. Karena COVID, saya harus taat pada pemerintah. Katanya suruh 1 jam saja. Ya, saudara berdoa ya. Saudara berdoa. Semua berdoa ya. Supaya tahun depan kita sudah bisa berhari Natal tanpa pakai masker. Amin. Gantengnya kelihatan. Ya, kelihatan semua tanpa pakai masker. Duduknya bisa rada rapat dan waktunya lebih panjang. Tuhan memberkati saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari berdiri sama-sama, saudara. Terima kasih yang sudah berjadilah melayani ya. Terima kasih, saudara di Mulmet, terima kasih. Kocengti dan semua asyir, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, sekiranya ibadah ini tidak sia-sia, Roh Kudus bekerja dalam diri kami semuanya. Kiranya pujian dan firman yang kami dengar menggugah kami untuk melangkah di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perintah-Mu, mengasihi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Ada banyak hal telah mereka lakukan sehingga ibadah ini bisa berlangsung tadi dan sekarang. Berkat-Mu kiranya Tuhan curahkan atas hamba-hamba-Mu yang melayani ini. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir ini. Mereka berperan serta dalam perayaan Natal, dalam kebaktian Natal. Berkat-Mu kiranya Tuhan perintahkan kepada saudara-saudara ini. Oh Tuhan Yesus,
Berikan sesuatu yang istimewa kepada kami yang hadir ini. Segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami persembahkan, kiranya Tuhan berkati menjadi satu benih yang akan kami tuai pada waktunya. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami dalam situasi sekarang ini. Lindungi ya Tuhan. Supaya dalam libur Natal dan Tahun Baru, dalam ibadah-ibadah Natal dan Tahun Baru, segala sesuatu berlangsung dengan baik dan selesai ini tidak ada pertambahan dari kasus COVID. Sehingga tahun depan Tuhan kami bisa beribadah dengan lebih leluasa. Kami bisa melakukan segala sesuatunya dengan lebih leluasa. Terima kasih banyak Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu pada saudara-saudara ini. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di lantai atas, maupun yang ada di rumah masing-masing. Supaya terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara semuanya. Dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Sekali lagi, selamat Hari Natal. Natal dengan tos kanan kiri. Kita angkat pujian bersama-sama. Selamat Hari Natal. Haleluya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal bagi Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. You